Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala menunaikan umroh di tengah pandemi COVID-19. JK mendapat kesempatan umroh dari pihak Kerajaan Arab Saudi di tengah agenda kunjungan Yayasan Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan rombongan berkesempatan menunaikan umrah di tengah pandemi COVID-19. Sebelum menuju Masjidil Haram, seluruh rombongan melakukan mikot dan niat umrah di Jeddah. Sesampainya di kompleks Masjidil Haram, rombongan mengisi aplikasi Tawakkalna yang berisi screening COVID-19 sebelum melaksanakan umrah. Wal'afiyatah wal mu'afatah ad-daimah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, rombongan menjalankan tawaf, dilanjutkan sa'i dari Bukit Syafa hingga Marwah. JK dan rombongan mendapat kesempatan menunaikan salat maghrib dan isya berjamaah serta berdoa di depan Ka'bah usai menuntaskan tawaf dan sa'i. Dalam kesempatan berdoa bersama, JK mendoakan keselamatan bangsa Indonesia serta berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Tak lupa, rombongan juga berdoa agar pembangunan Museum Sejarah Rasulullah dan Peradaban Islam bisa segera terwujud. Kesempatan umroh yang didapatkan JK juga sangat dirindukan jutaan jemaah di tanah air. Sejak pemerintah Arab Saudi menangguhkan ibadah haji dan umrah 7 bulan lalu akibat pandemi, jutaan jemaah Indonesia menunggu kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah menjalankan umrah dan haji di Tanah Suci. Saat ini pemerintah Arab Saudi secara bertahap telah mulai membuka pelaksanaan umrah dengan protokol kesehatan sangat ketat. Dengan target awal November mendatang, jemaah dari luar negeri bisa kembali menunaikan umrah. Namun hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan jemaah dari negara mana saja yang diperkenankan menunaikan umrah, termasuk Indonesia. Sampai hari ini, sampai kami melaporkan kepada pemerintah saat ini, belum ada ketentuan dari pemerintah Saudi tentang jamaah dari negara mana saja yang boleh melaksanakan umroh. Hanya sebagai tambahan bahwa sampai saat ini ada 3 negara yang tidak diperbolehkan untuk sementara waktu mengirim jamaah umrohnya, yaitu India, Brasil, dan Argentina. Jika nantinya Indonesia mendapat lampu hijau dari Arab Saudi, maka prioritas pertama adalah jemaah umrah yang tertunda tahun ini sebanyak 34.000 orang. Bawaslu Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggandeng santri dan pelajar menjadi mitra pengawasan Pilkada Serentak 2020. Para remaja tersebut dibekali sejumlah pengetahuan agar dapat berpartisipasi, mengawasi, dan mencegah pelanggaran pemilu. Dalam momentum peringatan Hari Santri, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar istighosah dan doa bersahabat serta sosialisasi pengawasan pilkada. Sejumlah santri dan pelajar digandeng untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati Tuban yang akan digelar 9 Desember 2020. Santri dan pelajar diharapkan dapat menjadi mitra pengawasan pilkada. Dengan pengetahuan yang diperoleh, santri dan pelajar mampu mengawasi dan mencegah tindak pelanggaran pemilu sehingga pilkada dapat berjalan aman, damai, dan tanpa diwarnai praktik kotor. Nah, kita berharap ada komunitas-komunitas santri dan yang lain yang memposisikan sebagai orang-orang yang mengawasi kita juga, memberi informasi kepada kita juga. KPU, ke Bawaslu, itu juga sama-sama diawasi.
Kita tahu ada yang memang menjadi bagian dari tim sukses mendukung, tapi tetap juga ada kelompok tengah yang memang masih menyuarakan menjaga kualitas pemilu. Meski melibatkan santri dan pelajar, pelaksanaan kegiatan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggelontorkan anggaran 175 miliar rupiah untuk memberikan stimulus penghapusan airport tax di 13 bandar udara. Stimulus ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah penumpang angkutan udara dan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Upaya untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Setelah sebelumnya mengucurkan dana hibah sebesar 3,3 triliun rupiah, kini pemerintah memberikan stimulus sebesar 175 miliar rupiah untuk angkutan penerbangan yang merupakan pendukung utama dalam perjalanan wisata. Pemerintah memberikan pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau dikenal dengan pajak bandara untuk penerbangan domestik. Stimulus PJP 2U ini akan berdampak kepada penurunan harga tiket pesawat. Salah satu bandara yang mendapat stimulus pajak bandara adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pemberian stimulus pada pelayanan jasa penumpang pesawat udara PJP 2U diberikan bagi para penumpang yang akan berangkat dari 13 bandara yang telah ditentukan, yaitu Bandar Udara pendukung pariwisata dengan harapan dapat membangkitkan pemulihan ekonomi dan juga pariwisata. Para penumpang yang berangkat melalui bandara mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020 ini mendapatkan pembebasan tarif PJP 2U. Selain Bandara Soekarno-Hatta, pemerintah juga memberikan stimulus penghapusan airport tax untuk 12 bandara lain yang menjadi prioritas kunjungan wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penggemar boneka Barbie? Nah, kali ini Barbie memproduksi koleksi barunya. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.